Kondisi terakhir Dorce Gamalama kian membaik. Ia sudah bisa bicara dan sudah dipindahkan ke ruangan perawatan biasa. Jika kondisinya terus membaik, dokter akan mengizinkan Dorce untuk pulang ke rumah. Sempat sama-sama dikabarkan kritis dan dirawat di ICU. Kini kondisi Tukul Arwana pasca jalani operasi otak juga dikabarkan membaik. Tukul sudah mulai bisa berkomunikasi, kendati demikian untuk kembali seperti sedia kala, Tukul harus melewati proses yang panjang. Berikut kisah selengkapnya. Kabar mengejutkan sempat datang dari Dorce Gamalama yang dilarikan ke rumah sakit pada 7 Oktober 2021 lalu akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Dorce dikabarkan tak sadarkan diri saat pulang dari rumah sakit pasca dirawat selama beberapa hari di rumah sakit dan diizinkan pulang pada 6 Oktober 2021. Kondisi Dorce yang sebelumnya telah membaik mendadak turun drastis sehingga membuatnya harus kembali menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun kini kondisi Dorce tampaknya perlahan membaik. Hal ini diungkapkan salah satu sahabatnya Hetty Sanjaya yang menyebut jika Dorce kini telah memberi respon meski tak bisa dipaksakan lantaran masih dalam pantauan tim medis. Sekarang update terbaru Bunda Dorce sudah ada respon tapi belum boleh yang terlalu memaksakan gitu, karena kan dalam pantauan daripada tim medis di situ sudah bisa ngedeh, udah bisa bilang Allahu Akbar, terus udah melihat gitu, walaupun dia juga masih mungkin bingung kali ya, orang tadinya di rumah kok bisa tiba-tiba lagi ada di ruangan begini gitu, mungkin batin dia seperti itu walaupun dia tidak mengeluarkan kata-kata. Kerap aktif dan tidak memperlihatkan kondisi yang tak sehat. Diam-diam rupanya Dorce sudah mulai mengeluhkan penyakitnya tersebut kepada Hetty. Bahkan tangis Hetty pun pecah kala mengungkapkan kebaikan hati Dorce kepada dirinya serta orang-orang di sekitarnya yang telah dibantu oleh artis kelahiran 21 Juli 1963 tersebut. Sementara itu sebagai salah satu orang yang cukup mengenal Dorce, Ratna Listi mengaku terkejut dengan kondisi yang dialami artis berdarah Arab, Binjai dan Minangkabau itu. Beliau juga sering mengatakan di sosmed atau di teman-teman semua, gue punya ini nih, penyakit ini nih, katanya gitu. Dia pernah mengutarakan penyakit diabetes, dia bilang. Tapi gue sekarang ke kaki gue nih, head nih. Jadi kalau nge-head, kaki gue nih sekarang sakit banget nih, head, katanya gitu. Kenapa? Ya buat jalan tuh sakit, linu-linu begitu. Ya udah kita ke fisioterapi yuk, saya bilang gitu. Akhirnya saya belum fisioterapi, malah dia duluan yang fisioterapi. Malah dia telepon, head, lu di mana? Gue lagi di fisioterapi, lu kesini nih, katanya. Ya udah Mbak, aku ke situ. Aku nganter aku nyusul. Karena dekat rumah kan di daerah Duran Sawit. Aku nyusul, beliau sudah di terapi, lagi fisioterapi. Aku juga ikut di fisioterapi karena kan kemarin ada cedera di kanan kiri saya. Tapi alhamdulillah sudah membaik. Tapi ada dapat berita lagi, malah si Bunda itu masuk rumah sakit, kaget lagi. Aduh ini kenapa lagi? Saya bilang gitu. Perasaan baru kemarin nginep di rumah sakit. Aku memang mendengar kabar beliau sakit dan sempat tidak sadarkan diri katanya. Saya turut prihatin juga dan sedih gitu karena saya lihat beliau kan orang yang sangat aktif gitu loh, kayaknya nggak mungkin sakit gitu, tapi ya namanya memang takdirnya harus sakit, mungkin memang harus dijalani gitu. Cuman yang saya ikut prihatin kok sampai nggak sadarkan diri gitu loh. Saya nggak tahu kalau ternyata beliau ada diabetes, terus ada apa lagi ya penyakitnya yang buat tidak sadarkan diri itu apa? Kemarin bilang sih diabetesnya kambuh. Iya. Makanya saya nggak tahu kok diabetes kok sampai tak sadarkan diri gitu loh. Itu yang saya heran gitu. Ya sebagai teman sahabat, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat penyakitnya, dan juga banyak grup-grup teman-teman artis yang sudah mulai menggalang dana gitu. Ada beberapa grup yang saya juga ikutin di grup WA gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk meringankan beban beliau gitu. Karena saya lihat beliau memang orang baik. Selama ini kan beliau banyak menyantuni anak yatim ya. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga penyakitnya ini bisa untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosanya gitu, bisa melemburkan dosa-dosanya. Tak
Tak berbeda dengan Dorce, kabar Tukul yang dilarikan ke rumah sakit pun sempat membuat publik merasa terkejut. Pasalnya Tukul dikabarkan mengalami pendarahan otak akibat pecah pembuluh darah. Tukul dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang berada di kawasan Jakarta Timur pada 22 September 2021 lalu. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, keluarga Tukul telah berupaya untuk memberikan minum kepada komedian 57 tahun tersebut. Sayangnya tidak berhasil lantaran air tidak masuk ke tenggorokannya dan keluar kembali. Namun kini keluarga, sahabat, serta kerabat tampaknya bisa bernafas lega lantaran kondisi Tukul yang dikabarkan berangsur membaik. Manajer Tukul, Rizky Kimon, mengungkapkan perkembangan kondisi kesehatan komedian asal Purwosari, Semarang, Jawa Tengah itu yang kini perlahan mulai merespon menggunakan gerakan anggota badannya untuk berkomunikasi. Bahkan kini dikabarkan akan segera keluar dari rumah sakit dalam waktu dekat. Keadaan Mas Tukul untuk saat ini memang berangsur-angsur membaik. Jadi beliau sudah ada di ruang rawat inap VVIP Rumah Sakit PON yang sebelumnya memang belum bisa dijenguk itu karena memang beberapa alasan. Bukannya kita tidak mau menerima tamu, karena ini kan di rumah sakit. Kondisi beliau memang lagi lemah, jadi kan kita mengikuti prokes dari rumah sakit. Ya mau nggak mau tidak diizinkan untuk ada yang menjenguk, karena memang di seminggu lagi beliau diizinkan pulang kelihatannya. Insya Allah boleh pulang, tapi kita lihat kondisinya Mas Tukul lagi ya gitu. Pasca kondisinya yang berangsur membaik, Tukul direncanakan akan menjalani fisioterapi. Pasalnya meski telah berangsur membaik, namun hingga kini rupanya Tukul belum bisa berbicara. Dan kini usai sembuh dari penyakitnya kelak, sang manajer pun berjanji untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat yang akan dijalani Tukul kelak. Namanya kita nggak tahu, tapi memang itu harus dilatih terus untuk memang penyembuhan beliau. Oh, kalau kendala sih pasti ada, cuman ya ini didampingi oleh rekan-rekan fisioterapi yang ahlinya memang, terus memang di handle sama dokter yang terbaik ya. Jadi insya Allah lah untuk kendala-kendala kita bisa atasi seperti gerak tubuh dan bicara. Itu makanya dokter memberikan saran pelatihan ya memang karena gerak dan bicaranya masih perlu dilatih lagi. Cuman gini doang, gitu. Jadi mau ngomong oke gitu, cuman gini, kalau enggak gini. Tukul masih lemas, masih ya memang pemulihan. Ini dokter bilang juga ini masa-masa pemulihan. Pasti setelah ini pasti kan fase penyembuhan, beliau pasti akan diatur pola makannya, olahraganya seperti itu. Terus ritme bekerja juga nggak kayak dulu lagi ya, yang sebenarnya gini, sebelum beliau kena stroke ini juga saya juga tidak terlalu banyak pekerjaan yang untuk satu hari itu tidak terlalu banyak pekerjaan itu, apalagi ini setelah kejadian ini pasti saya akan mengatur ritme beliau sebagai juru bicara keluarga besar beliau supaya beliau cepat sembuh dan balik lagi seperti sedia kala sih itu.